Kalau aku boleh tahu nih, Kang Randi dan Kang Adi, selain skill bahasa yang dibutuhin dan yang harus disiapin sama mahasiswa buat dunia kerja nantinya tuh ada skill apa aja sih, Kang? Apa dulu? Kenapa, Kang? Siapa dulu nih? Kang Gino gimana? Menurut Kang Gino gimana, kan? Kenapa jadi saya kan? Oke, paling kalau ya tadi pasti pertama bahasa asing ya, Inggris, Mandarin itu penting banget. Terus selain itu leadership tadi kita juga udah ngomong, maksudnya memang itulah pentingnya himpunan juga gitu pada akhirnya kan, karena secara nggak sengaja sih itu ya, kan dulu kita juga nggak secara sadar harus bagus leadership, tapi keasah terus gitu, kayak Kang Agi dulu tuh berapa menteri kan, betul ya Pak Haji ya, itu salah satu modal yang penting banget juga. Jadi mau BEM, BPM, himpunan, ikut acara apapun, megang PJ atau PSI apapun, itu harus dimanfaatin banget gitu, karena itu ngasah banget secara leadership juga gitu, mau acara besar atau kecil, itu leadership krusial. Kenapa krusial? Karena ya dunia kerja ya benar-benar diri kita sendiri sih yang akan dinilai ya bagus enggaknya. Jadi entah kita punya tim nantinya atau rekan kerja, leadership itu pasti penting. Terus juga sepertinya Excel juga kayaknya apapun pekerjaannya itu akan terus berdampingan deh sama orang yang udah kerja, nggak kayak Kang Agi sih ya. Itu Excel skill itu penting gitu. Jadi menurut saya sih itu ya, communication skill dengan bahasa asing, leadership, skill itu perlu diasah banget ya. Sisanya sih itu random deh, sesuai kemampuan masing-masing. Misalnya ada yang jago desain, ya fokus di sana gitu, dan banyak yang lainnya. Ya, menambahkan juga ya, mungkin tadi disampaikan oleh Kang Riyandi sama miripnya dengan apa yang saya rasakan di Kementerian Pertanian. Dan yang terpenting itu kalau misalkan di kementerian atau di jabatan PNS itu salah satunya terkait tata krama. Banyak orang yang bilang dalam kehidupan pekerjaan itu kita harus pintar-pintar menjilat atasan gitu ya, menjilat bos gitu. Sebenarnya bukan itu. Yang ingin diperlihatkan oleh atasan adalah tata krama kita gitu. Jadi kita harus membedakan antara cara menjilat atau kita memiliki yang namanya tata krama. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pintar saja tapi kita nggak punya tata krama, itu nonsens. Yep. Pasti dalam proses nanti ke depan itu akan diperlihatkan. Mereka pun akan membutuhkan teman-teman atau misalkan rekan kerja yang memang punya tata krama yang bagus gitu, komunikasi yang baik, ketimbang mereka hanya sekedar pintar tapi kita ngobrol pun kayak nggak nyaman gitu, kerja sama mereka nggak enak gitu, karena percuma, itu sama aja nol. Karena di sini yang kita bawa itu bukan diri kita sendiri doang saat ini, mungkin instansinya atau perusahaannya gitu ya. Makanya itu juga salah satu hal yang penting. Di samping kayak tadi ya, untuk teknisnya membutuhkan kayak Microsoft Office atau misalkan desain, atau bahkan kayak hal-hal kecil seperti pintar menyanyi atau pintar berpuisi. Agi banget. Singlenya tolong dengerin ya, singlenya. itu juga salah satu hal penting juga sih sebenarnya. Karena akan lebih mudah juga dikenal oleh atasan gitu. Itu mungkin tanda kutip cara menjilat yang apa ya, yang bagus gitu. Yeah. Yang positive way gitu. Setuju. Nambahin juga paling kayak saya suka banget omongannya Panji Pragiwaksono yang dia selalu bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi intinya ya kita cari yang dekat sama kita aja deh, sukanya ngapain. Kayak Kang Agi emang vokalis gitu dari udah lama juga, jadi itu orang juga akan ngeh juga, kan aware selain Kang Agi bagus dari sisi jabatannya yang sekarang juga, tapi ada hal lain yang tentu orang lain itu nggak bisa gitu. Jadi akan dicari Kang Agi nih, jadi ini juga gitu. Sama kayak sekarang kayak ngulik-ngulik misalnya suka nge-MC segala macam, ya coba terus aja nge-MC, lama-lama juga akan bagus. Jadi cari yang beda dari yang orang lain udah punya gitu. Nah, itu benar tuh yang Kang Agi bilang. Sepakat. Berarti gali potensi diri gitu ya,
sama Iya. tadi. Kayaknya semuanya bisa dipelajarin, tapi kalau tata krama kayaknya emang dari diri sendiri juga nggak sih? Iya betul sih. Jadi tata krama tuh harus disiapin dari rumah dulu sih harusnya. Iya betul. Nih, buat spoilers juga nih perlu dicatat nih untuk tadi skill-skill. Nah, kalau boleh tahu nih dari Kang Riyandi sama Kang Agi nih, boleh gak sih diceritain gambaran lingkungan kerja di bidang Kang Riyandi sama Kang Agi itu kayak gimana gitu? Boleh deh dari Kang Agi dulu nih. Lingkungan ya. Sebenarnya banyak orang yang bilang kalau PNS itu nyantai. main belajar apa namanya main kodok Juma gitu ya. Sebenarnya salah gitu karena sekarang mainnya Mobile Legend. Nah, itu dia. Saya udah nungguin punchline-nya tuh. Aduh, mainnya apa ya? Enggak. Sebenarnya balik lagi ke kita sih. Kalau misalkan kita mau bermalas-malasan bisa juga, tapi saat ini yang saya rasakan justru nggak ada malas-malasnya gitu. Ketika orang yang bilang PNS itu Sabtu Minggu nggak enak gitu, bisa istirahat libur, kayaknya di yang saya rasakan sekarang tuh kayaknya enggak gitu. Apalagi mungkin di sini saya sebagai auditor yang mungkin perbedaannya lokasi saya bekerja itu bukan di satu tempat gitu, tapi di berbagai tempat. Otomatis stamina juga harus tetap dijaga gitu ya. Kalau misalkan stamina tuh bagi saya sekarang modal, kesehatan itu modal saya gitu. Untuk mencari cuan itu saya harus sehat gitu. Karena kalau misalkan kita nggak sehat ya udah kita bakal ditinggal gitu. Ya dari karir juga kita akan tinggal karena kan kebetulan saya auditor ini selaku jabatannya itu sebagai fungsional tertentu gitu. Dimana kalau misalnya kita mau naik karir atau kita mau naik jabatan itu harus mengumpulkan yang namanya angka kredit. Gimana caranya saya mendapatkan angka kredit? Itu dari pekerjaan. Kalau misalnya saya nggak kerja, ya udah saya nggak dapat angka kredit. Kalau saya nggak dapat angka kredit, saya nggak akan naik jabatan gitu. Jadi itu sangat berpengaruh banget. Makanya saya mulai saat ini tuh saya mulai belajar untuk hidup dengan pola yang sehat gitu. Dan satu hal lagi, saya setuju dan senang ya dengan adanya yang namanya slogan ASN berakhlak. Kemarin juga sempat saya bahas di Soil Trip. Itu dalamnya kalau misalkan kalian beberin itu benar-benar bagus. Apalagi dengan kalimat pertamanya itu ada kalimat bernya itu berlandaskan pelayanan gitu. Pokoknya yang kita anggap sekarang itu PNS kayak pejabat-pejabat, sekarang enggak, kita fokusnya ke pelayanan. Dan itu keren sih, artinya saya sekarang kalau misalkan banyak orang yang berpikir masih ASN itu kuno gitu, ASN itu dianggapnya pemalas gitu, coba deh kalian rasain dan ikut saya jalan-jalan gitu satu hari gitu, kerja dengan saya, ayo gitu. Ternyata nggak seperti itu gitu. Mungkin beberapa instansi atau beberapa orang melakukan hal yang seperti itu, tapi sekarang tuh umumnya ASN yang sekarang tuh bagus-bagus, apalagi milenial yang bekerjanya sangat beda lah dari omongan-omongan yang ada di luar sana. Tuh ya senang lah. Berarti balik lagi nggak sih Kang ke diri masing-masing gitu ya? Mau yang kerjanya slow atau kerjanya mau yang improve diri gitu? Iya gitu. Jadi sekarang tuh kita membebaskan, mangga kalau misalnya mau malas ya silahkan, tapi nanti kalian untuk karirnya juga nggak akan maju gitu. Jadi bagus lah, base-nya itu based on kinerja kita gitu. Boleh, kalau dari Kang Riyandi gimana nih Kang lingkungannya? Saya masih terkesima lah sama etos kerjanya Kang Adi sih sebetulnya. Tapi Kuningan ini ya. Kalau saya, ini disclaimer dulu nih, maksudnya kan banyak banget ya perusahaan FCG yang lain gitu, jadi beda-beda banget. Ini murni dari saya rasain di Unilever gitu.
Kalau di Unilever sendiri secara culture sejujurnya sangat menyenangkan gitu, karena ya tentu secara jenjang usia mungkin seimbang ya, maksudnya masih ada yang generasi kita ngomongnya sebelum milenial ya pokoknya sebelum itu milenial, Gen Y, Gen Z bahkan juga akan ada dan sudah ada juga yang intern segala macam, jadi secara orang juga seimbang gitu. Dan jam kerja terus mikirin well-being-nya itu juga yang saya rasa pas gitu untuk yang saya rasain selama 4 tahun lebih di Unilever. Secara pertemanan ya, kalau soal tim itu memang beda-beda ya. Kalau kita dengar di luar sana dalam satu tim pasti ada yang nggak asik atau ada yang menjilat, itu pasti ada. Tapi benar yang tadi kami bilang, mau milih kayak gitu apa enggak, dan udah nggak zaman sih pada akhirnya kita kayak gitu ya, maksudnya tinggal kita tunjukin performance-nya aja, attitude juga jadi nomor 2 yang penting juga gitu. Terus lingkungan juga, kalau di FMCG juga tergantung, kalau saya kan karena megang customer development gitu, jadi fokusnya kan pasti handle distributor yang ada di area masing-masing sesuai brandnya. Kebetulan sekarang megang di Jawa Timur gitu, beberapa area di Jawa Timur, dan brandnya fokusnya di F&B dan kebersihan gitu, misalnya Bangor, Royco, Sunlight gitu-gitu, nanti yang saya pegang. Terus handle distributornya yang nanti akan mendistribusi produk, kurang lebih gitulah kalau pekerjaannya. Jadi benar-benar mensupervisi distributor yang ada di sini dengan seluruh timnya yang ada di sana, dari admin, tim lapangan, terus orang distributor, manajer distributor, dan lain-lain banyak banget. Itu gimana caranya sesuai dengan SOP-nya Unilever gitu, untuk gimana akhirnya mendapatkan pada akhirnya ketika ada di area atau di cabang tertentu ya tadi merepresentasikan company-nya yang tadi Kang Agi sempat bilang di awal, itu penting banget yang harus kita bawa ke manapun kita ada gitu. Jadi beruntungnya sih gitu ya, kalau di Unilever sendiri ngerasa happy. Kalau ditanya kayak pernah lembur apa enggak, kan suka gitu tuh, suka rame di Twitter atau Instagram, kok kayaknya cukup bangga bisa bilang gak pernah lembur gitu. Jadi ada satu hal yang dipakai banget, kita setiap Jumat siang sampai sore aja udah nggak perlu kerja gitu, udah fokusnya well-being. Sabtu Minggu jangan diganggu kerjaan, jam meeting juga masih jam 5 sore gitu tuh, yang alhamdulillah ini dirasain di kantor yang sekarang gitu. Dan beberapa benefit lainnya lah. Jadi ya dulu pas nyari kerja, dan mungkin kalau misalnya ngobrol sama junior kayak Kang kerja di FMCG kira-kira gimana, pasti yang saya cari satu dan akan saya bilang adalah satu culture kantornya gitu, seperti apa untuk memanusiakan manusia yang ada di situ, karena pada akhirnya kita asetnya gitu sih. Jadi harus pintar adaptasi. Itu penting banget, dan itu kayaknya nggak bisa tiba-tiba ilmu yang oke langsung bisa gitu ketika masuk ke kantor. Pasti udah sebelum-sebelumnya, lagi-lagi ya itu di perkuliahan adalah kayak miniaturnya sih sebenarnya. Kalau ngomongin lingkungannya kayak gimana ya semua heterogen juga, di kampusan juga heterogen, tapi kan beda skupnya, beda fokusnya, beda bebannya gitu sih. Kalau di kampus udah terbiasa sosialisasi, networking segala macam, biasanya di kantor juga akan lebih mudah juga. Gitu. Saya juga mau nambahin nih dari Kang Riyandi terkait adaptasi ya. Itu benar banget sih. Artinya apa? Di sini kita milenial itu konsepnya orang-orang berpikir kalau orang milenial itu segala sesuatunya bisa dilakukan gitu. Kita tuh ternyata pintar banget gitu. Padahal enggak juga. Makanya mereka itu selalu berekspektasi lebih kepada kita gitu. Nah, itu gimana caranya kita bisa beradaptasi? Karena apa ya? Ya kita akuin lah, untuk ilmu terkait, contoh kemarin saya menjadi auditor, saya nggak tahu apa itu auditor, pekerjaannya seperti apa saya nggak tahu gitu. Dan mereka menganggap saya tuh udah tahu segala macam gitu. Mereka tuh malah menganggap diri kita itu lebih daripada mereka gitu. Kan itu susah ya. Bagaimana caranya kita membayar ekspektasi mereka? Ya mau nggak mau kita harus beradaptasi sebaik mungkin gitu. Bertanya itu penting banget. Kalau misalnya kita nggak tahu, mending bertanya daripada kita sotoy gitu. Itu penting juga tuh. Itu penting salah satu banget. Betul. Kunci dari adaptasi, berani bertanya. Oke. Iya. Benar. Keren banget. Keren banget. Kunci dari adaptasi adalah berani bertanya. Quotes langsung Quotes nih. Langsung tuh.
mau nanya lagi, tadi sebenarnya disinggung sama Kang Agi sedikit. Nah, buat improve diri ini kan bisa aja kita mau lanjutin studi gitu. Nah, kalau di instansi Kang Riyandi misalnya atau Kang Agi juga, boleh nggak sih kalau pengen lanjutin, dan apakah nanti bakalan di cover sama perusahaan gitu? Coba dulu nih. Kang Agi dulu deh. Kalau saya tentu tadi juga udah dibahas ya, tentu ada dan peluangnya cukup besar karena alhamdulillahnya terkadang beasiswa-beasiswa yang ada atau dikeluarkan oleh pemerintah itu ada jalur khusus untuk ASN gitu, dan itu apa ya, jadi poin plus tersendiri bagi kami ASN mendapatkan peluang tersebut. Tinggal bagaimana caranya, apa kita mau atau enggak. Karena kadang ya kalau misalnya udah di umur yang sekarang itu untuk belajar lagi tuh kayak males gitu. Serius deh. Kalian bakal merasakan itu. Semoga enggak. Iya. Ya, sebenarnya ya balik lagi, kalian mau atau enggak. Itu aja. Kalau misalkan kalian mau, berarti kalian harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Karena jujur, perbedaan kalian pada saat kuliah, yang saya rasakan ya, pada saat kuliah dengan saat ini bekerja, itu tuh waktu itu sangatlah penting. Waktu itu sangatlah penting karena yang saya rasakan tenaga saya terkuras di pekerjaan, sehingga persiapan saya untuk meraih beasiswa contohnya, itu tuh kayak limitnya dikit gitu. Jadi kayak benar-benar harus harus bertekad kuat gitu ada di sana. Karena jujur saya juga sekarang lagi proses pengen mendapatkan beasiswa itu gitu. Dan untuk covernya ya insya Allah kalau di di ASN ya, apalagi di tingkat kementerian itu semua bisa tercover gitu. Tapi yang penting ilmu apa yang kita dapatkan nanti pada saat kuliah itu bisa diterapkan di instansi kita. Itu sih biasanya yang jadi catatan pentingnya. Tapi sisanya aman, semua tercover. Berarti harus tekad dan pinter bagi waktu ya kan? Wah iya banget gitu. Karena peluang udah banyak sih. Tinggal mau apa enggak itu doang. Oh. Berarti kalau misalkan bener loh. Berarti misalkan contohnya nih Kang Agi nih, alhamdulillahnya nih dapat nih melanjutkan studi. Berarti pekerjaan itu bakal kayak gimana ya Kang? Ya, jadi dalam ASN itu ada yang namanya tugas belajar, ada yang namanya izin belajar. Nah, bedanya itu sebenarnya gampang. Kalau misalnya tugas belajar itu adalah kita ketika mendapatkan beasiswa dari kantornya langsung, terus kita ya udah kita melakukan tugas belajar dan ada durasinya gitu. Biasanya 2 tahun kalau untuk S2 kayak gitu. Nah, selesai itu kita harus kembali dan itu udah di cover lah dari mulai biaya di sana. Tapi setiap beasiswa sebenarnya beda-beda, cuman kurang lebih seperti itu. Selain tugas belajar ada izin belajar. Nah, izin belajar itu bedanya beasiswa dari luar, tapi fungsinya izin belajar. Kita nggak dapat tunjangan gitu bedanya, tapi gaji tetap. Dan kalau misalnya ada kerjaan dari instansi, kita juga harus siap. Nah, itu untuk izin belajar. Jadi sebenarnya tadi balik lagi sih, bisa kok kalau misalkan mau mah, asalkan ada kemauan, ada tekad doang. Oke. Nah, kalau dari Kang Riyandi gimana nih? Jadi pengen Yang di ASN level nih. nih. Ini ada jalur ASN, soalnya nggak ada jalur FNCG nih. Ini langsung ngiri duluan tuh soal yang itu tuh Kang Agi. Kalau Unilever sendiri gimana? Kalau Unilever secara, kalau tadi Kang Agi ada izin belajar dan lain-lain itu kan tuh udah rapi banget di kementerian pasti kan. Kalau Unilever sendiri ada programnya sih, tapi tidak setiap tahun ada, tergantung partnership-nya sama siapa. Kalau di tahun kemarin sampai tahun ini sih Unilever partnership-nya sama University of Melbourne di Australia gitu, itu yang terakhir. Jadi pasti akan ada seleksi, sama juga kayak tadi Kang Agi bilang, tergantung kebutuhannya seperti apa dan performance kita di Indonesia seperti apa, dan nanti akan diinfokan juga ada interview dan lain-lain. Kalau lolos itu akan
1 tahun akan kuliah dan tanda kutip kuliah dan kerja juga. Jadi kan karena udah profesional pasti ilmunya lebih praktis ya. Jadi fokus banget sama apa yang kita lakukan di Indonesia gitu. Bisa masuk ke misalnya fakultas bisnisnya karena biar fokus belajar tentang manajemen dan bisnisnya misalnya kayak gitu. Tapi kalau di luar program ya kalau memang ada keinginan kalau dalam negeri pasti boleh. Unilever akan sangat fleksibel sih soal itu. Kalau dalam negeri ya, jadi tinggal gimana time management kitanya aja gitu. Karena kan sekarang kuliah bisa Sabtu Minggu aja atau malamnya aja itu bisa menyesuaikan. Tinggal gimana kita mau atau enggaknya itu sih. Tapi kalau milih untuk kuliah luar negeri di luar program-program Unilever, tentu itu pertimbangannya adalah ya nggak mungkin gitu. Kalau pasti akan melepas pekerjaannya. Itu kan lagi-lagi pilihannya seperti apa. Kalau di NSG seperti itu sih. Berarti ada rekomendasi juga ya dari Unilever-nya? Iya, pasti. Jadi kalau yang berhubungan sama karena Unilever juga global, itu sebenarnya keuntungannya juga. Gitu kan. Setiap negara pasti ada Unilever-nya. Selain kayak tadi kuliah, bisa juga akhirnya karir internasional juga bisa juga. Itu juga akan linear juga tuh sama itu. Dengan konsep yang kurang lebih sama. Jadi yang penting adalah ya pada akhirnya bagus dulu di Indonesia, jelas goals-nya, kita bisa ngajuin ke atasan, kalau ada opportunity-nya bisa dicoba. Oke, Kang. Menarik dari dua-duanya nih. Jadi bingung nggak sih, Ci? Oh, daftar ASN tahun depan kan mungkin. Saya nggak bisa daftar FMC. Oh iya, bisa. Saya malah yang susah, umur saya oke udah nggak masuk lagi. Oh gitu. Saya khawatir di situ kayaknya. Kelihatan di negeri nggak bisa. Oke, Kang. Nah, mungkin pertanyaannya balik lagi ke seleksi Kang dari Gino ya. Nah, kalau tahapan seleksi kan Bung nih, kebetulan gigi Gino kan ada yang bolong-bolong gitu ya. Nah, apakah boleh gitu ada gigi bolong atau sebaiknya dicabut aja atau gimana ya, Kang? Kang Agi ngerti nih soal pergigian nih. Pergigian. Saya peri gigi tahu peri gigi. Tapi kalau pergigian saya nggak tahu. Gigi Ya, kita undang aja langsung ya. Herman mana? Giginya beda. Kalau dari Kementerian Pertanian sih nggak ada ya. Tergantung formasinya. Mungkin kalau badan karantina, tapi kayaknya nggak ada deh. Nggak ada selama ini yang saya ketahui formasi-formasi yang ada di Kementerian Pertanian itu nggak ada. Karena kita nggak ada formasi yang memang kalau misalkan gigi rusak atau giginya sakit gitu ya, itu akan berpengaruh ke kinerja, itu kayaknya nggak ada gitu. Kecuali kalau misalnya kalian mau menjadi tentara kayak gitu, nah itu baru kayak gitu. Jadi selama ini aman sih, alhamdulillah. Saya kumis juga agak berantakan juga oke-oke aja gitu. Karena kan katanya kumis jenggot itu, ini jenggot apalagi akar gigi ya gitu. Aman gitu, insya Allah. Aman, Oke, Kang oke. Gino, aman. Oke. Berarti masih aman ya? Masih aman, Kang Gino. Ya mungkin ada pertanyaan terakhir gak sih, Ci, sekarang? Iya, aduh nggak kerasa. Aduh, yang kerasa ya kita Pertanyaan terakhir. bersantai aja. Nah, pertanyaan terakhirnya kayak gini, Kang. Kan lulusan ilmu tanah kan mungkin dari Soilers juga nih, dari Soilers yang ngedengerin ini kan bingung nih. Kalau boleh tahu dan sepengalaman dari Kang Riyandi sama Kang Agi nih, kalau peluang dari prospek kerja ilmu tanah itu bisa kemana aja gitu, Kang? Boleh nih dari Kang Riyandi dulu. Itu jawabannya bisa kemana aja. Nah itu. Pede. Bisa kemana aja itu jawabannya sebenarnya. Tapi bener loh, maksudnya Kang Agi bisa nambahin. Maksudnya di sekeliling teman-teman saya deh misalnya itu emang udah rata. Ada yang ya FMCG, Kang Agi di kementerian, terus perbankan nggak sedikit teman-teman kita yang perbankan, e-commerce itu ada, dan banyak lagi gitu. Jadi kayaknya hampir semua bidang pekerjaan di Indonesia kayaknya udah keselip deh, pasti ada anak ilmu tanah gitu. Ya bukan berarti mengkampanyekan pada akhirnya jangan ke pertanian, enggak juga, tapi pada akhirnya kan itu soal pilihan, background keluarga dan lain-lain, ada goalsnya masing-masing, jadi nggak usah khawatir, nggak usah insecure di situnya sih pada akhirnya.
Karena kan nyari kerja kayak cocok-cocokan juga kan, maksudnya kayak nyari jodoh ketemunya di mana, timingnya pas apa enggak, gitu sih. Berarti balik lagi ya Kang, ke diri masing-masing. Benar. Kalau dari Kang Agi nih Kang. Saya ini mau apa ya? Bukan menepis, lebih ke memberikan alasan kenapa banyak teman-teman kita yang bekerja, let's say di perbankan atau e-commerce kayak gitu, atau perusahaan-perusahaan lain yang mungkin sekiranya orang-orang berpikir apa hubungannya sih sama pertanian gitu, apalagi misalnya ilmu tanah gitu ya. Nah, saya kasih tahu, kita masuk pertanian aja itu tuh kayak beruntung banget ternyata. Kenapa? Banyak orang yang nggak paham bahwa Indonesia itu negara agraris. Ketika negara agraris, otomatis banyak permasalahan yang muncul itu adalah dari sisi pertanian. Kayak contoh perbankan. Banyak dana desa atau misalkan banyak pinjaman-pinjaman. Itu tuh sebenarnya tujuannya untuk membantu petani kayak gitu. Karena apa? Karena banyak warga Indonesia yang bekerja sebagai petani gitu. Dan kalau misalkan anak geologi misalkan ditempatin di situ, kalau misalnya ditanya soal pertanian, soal pupuk, paham nggak? Kayaknya enggak. Yang paham siapa? Pertanian. Gitu. Itulah kenapa pada akhirnya orang-orang perbankan itu mencari sarjana pertanian. Nah itu mungkin yang harus diingat gitu. Jadi bukan dalam arti mereka itu menyimpang. Gitu. Sebenarnya enggak juga. Gitu. Karena teman-teman saya juga, contoh ada teman saya namanya Supriyadi. Dia bekerja di salah satu perbankan di Indonesia. Dia juga cukup bagus ya karirnya. Dia sekarang lagi berfokus dalam kegiatan kredit usaha rakyat yang berfokusnya khusus untuk petani gitu. Pokoknya ada sangkut pautnya sama petani untuk meningkatkan pertanian Indonesia. Itu keren banget gitu. Jadi mau dimanapun tempatnya kita, itu kalau misalkan roh jiwa kita ingin memajukan pertanian, itu bisa-bisa aja gitu. Apalagi misalkan kita fokus ke ilmu tanah. Nah, ilmu tanah juga itu wah banyak banget, bener kata Kang Riyandi. Let's say kalau misalkan di Kementerian Pertanian, sebenarnya saya juga udah bahas ini di Soil Trip, cuman saya ulangi lagi. Di sini ada contoh saya sebagai auditor. Walaupun nggak nyambung juga, kayak auditor itu kan sebenarnya banyaknya bahas finansial gitu, bahas keuangan gitu. Tapi nyatanya kita ilmu tanah juga membutuhkan itu gitu. Dan banyak juga teman-teman ilmu tanah yang ada di auditor. Kemarin juga saya ngurusin peremajaan sawit rakyat, itu kita nitik-nitikin koordinat segala macam kayak gitu. Yang tahu siapa? Ilmu tanah lah. Evaluasi lahan itu kita gitu. Terus analisis pupuk organik gitu, analisis lahan pertanian, jadi dosen, jadi Widya Iswara tuh hampir mirip sama dosen, cuman fokusnya ke pengembangan SDM yang ada di ASN gitu, yang ada sebagai PNS gitu. Nah terus analis lain gitu, banyak pembukaan lahan segala macam, pengelola data juga, pengawas benih tanaman, peneliti, itu semua bisa ilmu tanah tuh bisa masuk ke sana. Jadi luas sebenarnya kalau diperhatikan, apalagi kalau udah bahas pupuk, apalagi kalau udah bahas pun ilmu tanah tuh juga bisa diadu gitu, karena masalah lahan sekarang juga lagi hangat-hangatnya gitu, lagi hot-hotnya. Sekarang Nirina Jubir juga kan bahasannya soal lahan. Tuh. Iya kan? Hot Lagi banget banget tuh Kang. Iya, ilmu tanah mah udah paham soal kayak gituan harusnya mah. Nah, itu harusnya di wawancara sama TV One tuh. Udah lagi. Aduh, sebut merek nih. Saya Waduh. Tapi bener loh, maksudnya nambahin juga kayak kemarin kan waktu acara apa sih terakhir yang saya ngisi gathering ilmu tanah kalau nggak salah, itu kan sempat ngundang juga banyak praktisi senior-senior kita lah, warga Imatan gitu yang di perkebunan dan lain-lain gitu. Dan akhirnya, dan saya sebagai yang dari luar ilmu tanahnya gitu, harusnya nggak bikin teman-teman yang dengerin jadi pusing kayak, aduh kok ada yang kesini, ada yang malah enggak, malah jadi ngebuka banget. Kalau di kementerian tadi Kang Agi aja formasinya banyak banget itu pilihannya, itu akan lebih gampang untuk bisa beradaptasi secara pekerjaan karena udah ada linear background-nya lah, linear akademisinya gitu. Terus kalau misalnya pada akhirnya jodohnya lagi-lagi bukan di situ, ya nggak apa-apa juga gitu. Masih banyak juga di luar, kalau kita buka LinkedIn
terus lihat glance dan lain-lain tuh lowongan juga banyak. Jadi bukan akhir dari segalanya ketika ternyata nggak lolos ASN misalnya, atau BUMN yang kita incar nggak buka-buka lowongannya, ya nggak apa-apa juga, karena kuliah kan pada akhirnya nggak cuma itu aja yang kita ambil kan, tadi networkingnya, terus soft skillnya itu bakal kepake kan, pasti bakal kepake. Jadi jangan khawatir, dan bekerja kan pada akhirnya kayak saya di FSCG hari ini belum tentu tahun depan tetap di sini, atau 10 tahun tetap di sini, kan kita nggak ada yang tahu, masih panjang banget prosesnya. Jadi dijalanin aja apa yang ada, yang tahu deh yang kita sukanya apa. Jadi sellers dan gak usah overthinking kayak aku, karena sebenarnya banyak Iya. banget orang. Banyak banget. Tergantung kita yang mau Segala macam. maksimalin diri kita dan kesukanya di mana gitu ya, Bang. Iya. Oke, karena tadi di pertanyaan terakhir, aku meminta closing statement dari Kang Agi dan Kang Riyandi. Boleh dari Kang Riyandi dulu deh, closing statement. Oke. Closing statement-nya. Ya karena sesuai temanya aja kali. Sama podcast-nya kan ngomongin ranah karir gitu ya, ngomongin ranah Iya. karir. Ya tadi sih harus diulang juga, kalau nggak usah overthinking yang tadi Coci bilang di awal juga, karena harus saya ulangin lagi, banyak banget yang bisa kita kejar sebagai goals ketika di tingkat akhir atau setelah lulus, itu masih banyak banget. Dan jangan insecure juga kalau kita tuh S1 Unpad loh, itu tuh udah modal awal yang udah sangat baik gitu. Kita Unpad gitu 10 masuk 10 jajaran kampus terbaik juga gitu, banyak hal. Jadi itu udah modal utama yang harusnya kita lebih confident aja ketika interview dan proses-proses lainnya gitu. Jadi yang sekarang udah lebih lagi didukung dengan banyak informasi digital, itu harusnya bikin kita lebih prepare dibanding zaman nguliknya nggak bisa banyak. Sekarang tuh digitalisasi udah banyak banget, ngulikin dari sebelum lulus itu lebih baik. Jadi preparation juga krusial. Setelah yang tadi goals-nya udah tahu mau kemana, mau ngapain, preparation juga disiapin gitu. Lebih cepat, lebih baik, itu akan lebih maksimal juga apa yang kita dapat. Preparation-nya apa ya, tadi bahasa asing, terus ya beberapa hal yang berhubungan sama teknis tadi, misalnya Microsoft Office, Microsoft PowerPoint dan lain-lain, itu penting juga dari sekarang. Itu sih menurutku. Jadi nggak usah overthinking, guys. Berarti link ini tuh penting banget ya, Kang, buat mahasiswa Penting sekarang. banget. Saya harus mengkampanyekan LinkedIn di sini ya. Jadi Boleh. ya, aktif banget, tapi lucunya follower saya lebih banyak di LinkedIn. Itu udah hal yang aneh. Maksudnya itu memang tempatnya memang fokus untuk orang-orang yang fokusnya untuk profesional aja gitu. Jadi kalau mau update yang berhubungan sama kerjaan, nyari kerjaan, ngobrol sama HR yang bahkan kita nggak kenal, itu sangat nggak salah di situ, tempatnya di situ sih gitu. Jadi buka aja LinkedIn-nya, perusahaan mana yang kalian incar dari sekarang, terus bisa ngobrol sama HR-nya, komen aja HR-nya, atau DM maksudnya, itu nggak apa-apa banget. Banyak banget itu di LinkedIn kalau pengalamanku sampai sekarang dah kan. Boleh nanti kita saling koneksi nih, Kang, di LinkedIn-nya. Buat Kang Gino apa sih yang Waduh. kan loh, Mas Kandadi. Oke. Boleh dari Kang Agi nih closing statement-nya. Kalau dari saya mungkin nggak banyak teknis ya, karena sebenarnya itu udah paket lengkap banget yang disampaikan oleh Kang Riyandi gitu ya. Kalau saya sih lebih ingin mengajak buat teman-teman, sebenarnya banyak orang yang ngerasa tabu ketika kita bahas soal mimpi gitu, karena mungkin mimpi itu dianggapnya sebagai hal yang menurut mereka itu adalah konsumsinya anak kecil. Ketika dulu kita dari TK, SD itu sering diajak untuk gurunya itu, ayo mimpi apa yang kalian punya gitu, sebutkan kayak gitu. Padahal yang dibutuhkan itu mimpinya itu ya sekarang gitu. Bagaimana caranya kita mengimplikasikan si mimpi itu menjadi nyata gitu. Harusnya hari ini. Makanya saya sih mau mengajak buat teman-teman, ayo bermimpi lagi, apapun mimpi kalian wujudin. Sampai sekarang juga saya pengen jadi Bupati Kuningan. Ketika orang lain bahkan tadi juga nanya, sekarang mau jadi Bupati Kuningan lagi? Ya masih mau. Gimana caranya ya, pokoknya modal apapun yang saya punya, ya pokoknya itulah gitu. Sekarang gini, alkohol aja mau jadi obat, mau jadi minuman itu bisa. Karet aja mau jadi bungkus gado-gado, mau sampai jadi senjata peluru gitu, itu bisa aja karet. Pokoknya
modal apapun yang kita punya, ketika kita anggap mimpi kita itu terlalu jauh, ya kita buat aja gitu. Saya aja sarjana pertanian, saya pengen jadi Bupati Kuningan, terus aja digas gitu. Untungnya saya masih bermimpi menjadi Bupati Kuningan, bukan jadi presiden gitu, makin pusing gitu. Jangan jadikan kayak misalkan sekiranya di depan itu rencana kita tidak sesuai dengan harapan kita, itu jadi jalan buntu, itu jangan. Justru itu jadi modal lain gitu. Jadi yang kata Kang Riyandi bilang, jadilah pembeda gitu. Beda dikit itu lebih baik daripada apa gimana? Sedikit lebih baik kan? Sedikit lebih baik. Oh, kalau lengkapnya sedikit lebih beda, lebih baik daripada baik. sedikit lebih baik. Nah, itu. Itu closing statement yang disampaikan oleh Kang Riyandi yang saya kutip. Nah, Oke. Coba Kang Gino ulangi, jadi apa tadi kata-katanya? Waduh. Kang Gino lagi fokus UAS, Coci jangan biar. Boleh nih, sebelum kita benar-benar akhiri ya Coci, dari Kang Riyandi sama Kang Agi nih, boleh dong dikasih tahu nih, dikasih harapan buat Himatan sama harapan buat Sailors nih, buat Sailors yang ada di rumah nih. Dari Kang Agi dulu deh. Harapan gimana nih maksudnya nih? Mungkin harapan buat Himatan semoga gini-gini gitu. Oh, ya pokoknya untuk Himatan semoga jaya selalu. Itu basicnya ya. Template-nya jaya selalu. Selalu solid sesuai dengan apa motonya gitu ya. Dan yang terpenting untuk isi yang ada di Himatana ini yang terpenting. Pokoknya teman-teman beruntunglah berada di himpunan, nikmatilah prosesnya, apa yang ada di Himatan itu, ayo lakukan kegiatan apapun itu dilakukan saja, karena apapun itu saya yakin semuanya ada nilainya gitu. Nilainya kalian ambil, jadiin modal, ya udah jadi pembeda buat teman-teman. Itu sih. Pokoknya Himatan juga ya, ayo kita bermimpi gitu. Apapun mimpinya, mari. Luar biasa banget Kang Agi. Jawaban host gitu ya. Yang paling luar biasa banget Kang Agi. Ada skrip aku udah diambil Kang Riyandi. Oh, udah diambil. Oke, kalau saya buat Himatan yang pasti semoga semakin kreatif program kerjanya, karena zaman saya dulu 13, 14, 15 dan hari ini tuh jauh banget deh. Makin seru, makin variatif juga. Semoga terus meningkat kreativitasannya. Semoga Himatannya juga tadi betul semakin solid secara orang-orangnya di dalamnya juga, karena itu memang karakternya Himatan dari dulu seperti itu yang penting untuk dijaga. Terus semoga bisa ada program kerja offline lagi, karena jujur salah satu orang yang kangen gitu ya datang ke Wrestling Malang Puncak itu momen yang udah dikangenin cukup lama gitu ya, udah tahun berapa terakhir offline gitu ya. Semoga juga teman-teman BPH terus yang sekarang lagi di ilmu tanah bisa lulus dengan baik, bisa kerja yang kalian inginkan juga seperti apa, dimanapun itu, seperti apapun itu. Dan semoga juga Soul Talks nih bisa masuk jajaran top 50 Spotify. Amin. Aduh. Luar biasa nih, episode 2 ini kan ya? Iya, episode 2 Iya, kan. betul. Wah, kalian udah ngulik ya ternyata. Iya deh, udah pantengin ternyata Coci. Iya, saya tonton itu gara-gara pas diundang sama Coci itu, diundang Soul Talks nih. Ini ngebahasnya, masalahnya episode pertama udah berat banget nih, konservasi apa ya? Di pesisir saya kan nggak bisa kan Kang Agi kan. Kecil bahasannya, nggak salah orang gitu. Nggak kan tentang kerjaan. Oh, oke. Ternyata nggak salah ya. Keren banget. Iya, ternyata materi kita keren banget. Iya, mantap banget deh pokoknya. Oke. Karena udah selesai harapan dan closing statement-nya dari aku dan teman-teman
ke Prof. Makasih banget buat Kang Riandi dan Kang Agi udah nyempetin waktunya buat hadir di tengah kesibukannya nih. Dan makasih juga udah ngasih insight dunia kerja yang pastinya bakal kepake banget buat aku, Gino, dan teman-teman sailors yang lain. Betul banget nih. Nah, tapi apa ya, sebelum kita benar-benar tutup nih di Sail Talk ini, gimana kalau kita jargon dulu nggak sih, Kang? Oh, boleh. Wah, Iya, boleh nggak, Kang? Jargon Sail Solid. seru sih. Udah Oke. lama banget ya. Udah lama banget ya. Nanti kalau Gino bilang soil, nanti semuanya bilang solid ya. Nanti Gino pandu. Oke. 1, 2, 3. Soil Solid. solid. Asik. Oke, mungkin segitu aja Soil Talk pada pertemuan kali ini. Saya Gino Agustian Dandi dan Aku Rosita, pamit undur diri. Bye-bye, sailors. bye-bye Soilers. Thank you, Soilers. Thank you.